Pribadi, perkenalkan nama aku Farah Diba Nuraziza, boleh kalian panggil Farah atau Diba. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian materi tentang sistem limbik. Nah, untuk itu kalian harus tahu apa sih itu limbik dan bagaimana sih cara anatomi fisiologi dari sistem limbik ini sendiri. Boleh kalian saksikan video penjelasan dari saya berikut ini. Guys, jadi kalian tahu tidak sih apa itu sistem limbik? Sistem limbik itu adalah suatu proses, suatu sistem yang mengatur pusat emosi pada manusia. Nah, sistem limbik ini sendiri pertama kali ditemukan oleh Carl Gustav Jung. Bisa kalian lihat gambar ini merupakan biografi dari Carl Gustav Jung, yang mana sistem limbik ini mengatur pusat emosi, perilaku, dan juga menerima semua informasi, menyimpannya di dalam otak kita. Nah, sistem limbik ini sendiri terdiri dari beberapa organ yang bekerja di dalamnya. Yang pertama ada hipotalamus, hipokampus, talamus, amigdala, dan juga fornix. Yang mana beberapa organ ini berpengaruh terhadap emosi, penyimpanan masa lalu entah itu baik atau buruk di dalam otak kita. Nah, yang pertama fungsi dari sistem limbik sendiri itu ada pertama hipotalamus. Hipotalamus itu berfungsi untuk mengatur rasa haus, gairah, dan juga mengatur kadar hormon di dalam tubuh kita. Dikarenakan hipotalamus itu sendiri, boleh kalian lihat terlebih dahulu ini merupakan dari anatominya. Hipotalamus itu sendiri berada dekat pada dengan hipofisis, yang mana hipotalamus itu akan memproduksi hormon yang bernama ada hormon TSH, hormon FSH, yang mana itu akan berpengaruh pada misalnya pada wanita, itu akan mempengaruhi sistem menstruasi pada wanita, dan juga hormon yang berpengaruh pada tiroid pada wanita. Lalu ada adenokrotopik dan juga lain-lain yang mana akan dikeluarkan melalui hipofisis. Nah, hipotalamus itu sendiri bertanggung jawab itu untuk mengatur kadar air di dalam tubuh manusia. Lalu guys, ada yang kedua yaitu ada amigdala. Lalu yang kedua yaitu amigdala. Yang kedua ini benar-benar sangat menarik dikarenakan, boleh kalian lihat dulu gambar ini, anatomi dari otak. Amigdala itu merupakan suatu yang sangat menarik dikarenakan pusat mengontrol, misalnya kalau kita kaget atau dalam keadaan bahaya, fight or flight. Misalnya kita dalam keadaan bahaya nih, kita harus memikirkan bagaimana sih kita harus, apakah kita melawan, ataukah kita takut, ataukah kita diam. Nah, yang mengatur itu semua adalah amigdala. Amigdala itu sendiri bertanggung jawab untuk mengatur kondisi darurat seperti kaget yang saya jelaskan tadi, lalu untuk mengatur kenangan masa depan, misalnya kita ketemu dengan crush atau ketemu dengan mantan di jalan, kita memikirkan masa lalu, oh iya ya kemarin saya pernah jalan, atau oh dia keras aku, jadi bisa nggak ya di masa depan aku bisa sama-sama sama dia. Itu merupakan suatu hal yang dikontrol oleh amigdala itu sendiri. Menarik bukan? Lalu amigdala itu sendiri tidak mengontrol itu saja, dia mengontrol rasa takut. Misalnya kayak kita berada dalam kondisi sendirian atau kita langsung memikirkan, oh di sana ada hantu, oh di sana saya melihat bayangan. Itu semua hal itu semua diatur oleh amigdala. Amigdala lah sendiri yang mengatur pusat pemikiran kita yang kayak memikirkan masa depan atau memikirkan masa lalu, lalu rasa takut, fight or flight, itu semua diatur oleh amigdala. Amigdala sendiri juga ada respon positif dan juga respon negatif. Misalnya kalau kita berbohong, itu amigdala negatif, yang mana kita mengatakan secara berbohong, lalu kita kita tidak punya rasa empati, lalu kita berperilaku buruk, itu amigdala buruk. Tapi amigdala itu sendiri dapat diubah, dapat juga dikatakan amigdala baik apabila kita memiliki respon positif. Seperti satu, kita emosinya selalu positif, kita mampu menahan emosi diri kita, lalu kita berbicara sesuai kenyataan yang ada. Misalnya dia tidak baik, kita berbicara pokoknya seadanya lah intinya. Lalu memiliki self concept dan juga memiliki rasa empati yang kita tunjukkan kepada orang. Itu semua diatur oleh amigdala. Lalu yang ketiga, tidak kalah menarik, yaitu hipokampus. Hipokampus adalah pusat penyimpan di dalam otak kita. Misalnya nih, kita disuruh pergi ke rumah si A.
Nah, kita harus mengingat bagaimana sih rute ke rumah si A. Kita pertama kali ke rumah si A ternyata belok ke kanan, belok ke kiri, lurus, dan segala macam. Dan untuk kedua kalinya, kita tidak perlu memerlukan maps atau bantuan, jadi kita ingat. Nah, yang mengingatnya itu adalah hipokampus. Jadi hipokampus adalah suatu pusat memori jangka pendek yang akan disimpan dalam jangka panjang, yang mana menurut kita itu adalah peristiwa yang penting yang akan diatur oleh hipokampus. Apabila hipokampus ini rusak, maka akan terjadi amnesia. Makanya kalau misalnya orang terbentur kepala bagian belakang dan terkena hipokampusnya dan dia lupa segala ingatannya, itu disebabkan karena adanya kerusakan hipokampus yang dinamakan adalah amnesia. Nah, amnesia sendiri ini termasuk dalam penyakit ya guys. Amnesia itu sendiri ada yang bersifat sementara dan juga ada yang bersifat permanen, tergantung bagaimana proses kecelakaan atau benturan yang dialami si seseorang tersebut. Oke, next. Selanjutnya ada basal ganglia. Oke, basal ganglia adalah merupakan kumpulan badan sel saraf yang menjadi satu, yang mana akan menjadi pusat kontrol gerakan yang diharapkan yang dipusatkan di otak. Yang mana misalnya kalau kita ingin makan, bagaimana sih pusat kontrol tangan kita untuk makan? Nah, itu semua diatur oleh saraf yang berkumpul di dalam sel saraf basal ganglia. Basal ganglia itu sendiri memiliki beberapa struktur utama. Yang pertama adalah conductus, lalu yang ada putamen, dan yang terakhir adalah globus pallidus. Lalu ada fornix. Fornix itu adalah suatu tempat yang menghubungkan antara hipotalamus dan juga hipokampus yang mengelilingi sistem limbik. Kan di dalam sistem limbik itu tadi udah saya sebutkan ada hipokampus, hipotalamus, talamus, amigdala, dan juga fornix. Nah, fornix ini yang mengitari bagian 4 sistem limbik ini. Boleh kalian lihat pada gambar ini. Nah, fornix ini dapat menyimpan beberapa informasi yang kita dapatkan dari panca indera dan juga sebagai penghubung dan juga penyatu antara hipokampus dan juga hipotalamus yang membentuk suatu sistem limbik. Nah, di dalam fornix itu sendiri terdapat beberapa bagian, yaitu yang mana fornix itu terdiri dari beberapa bagian seperti ada fimbrae, lalu ada kumpulan beberapa serat yang di bawah yaitu namanya pellucidum, lalu ada badan fornix yang membelah itu ada commissura anterior. Boleh lebih jelasnya kalian lihat pada gambar ini. Nah, ini merupakan gambaran dari fornix. Guys, itu adalah beberapa penjelasan dari saya. Dapat kalian lihat kembali apabila kalian tidak mengerti. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak 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 tak. Audio Jungle.